Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa rahimakumullah and wa yahdikumullah for the other. Jadi gini, lo pernah nggak bikin karya? Ditanya ini karya lo nih. Ya, karya lo udah mikir keras banget untuk sebuah karya ini. Lalu tiba-tiba lo ngeliat karya orang lain, eh, dia bikin malah wah lebih keren karyanya daripada punya lo. Nah, padahal lu udah ngabisin kopi berliter-liter atau lu udah ngabisin kuota untuk mabar, untuk refresh gitu ide lo. Nah, tapi kok ide lo malah lebih idenya orang lain malah lebih keren daripada ide lo gitu. Karyanya lebih keren daripada ide lo. Nah, ini namanya lo udah ngelewatin sebuah tahapan yang namanya mencipta. Cuman masalahnya di ciptaan lo ini lo malah lupa sama yang namanya tahapan-tahapannya. Nah, di sini ada tahapan sebelum mencipta, lo ada tahapannya untuk modifikasi. Lalu ada yang namanya tiru dan ada yang namanya amati. Nah, atau kita kenal dengan istilah ATM. Itu ya, ATM. Nah, di ATM ini yang lebih tinggi lagi ya di ciptaan, di level mencipta. Nah, cuman masalahnya lo tadi udah langsung mencipta aja sampai lo sendiri yang kaget. Oh, gue udah mikir capek-capek kok ternyata ininya udah ada ya. Nah, karena lo udah nggak ngelewatin tahapan-tahapan ini. Kayak dia diamati, lo nggak mengamati dulu, lo nggak mencari referensi, lo nggak nyari referensi dulu. Ternyata lo kalau lo nyari referensi lo akan ketemu, oh ternyata udah ada yang kayak begini, ternyata udah ada yang kayak gini, udah ada kayak gini, dan nggak akan terjadi hal yang seperti tadi. Oh, kok punya dia lebih keren dari gue ya, kok mirip ya, oh udah ada yang kayak gini dan dia lebih keren daripada gue. Nah, itu yang terjadi kalau kalau lo nggak memperhatikan yang namanya referensi. Ini udah jadi turun temurun lah dari generasi ke generasi di SMK kebanyakan ya, teman-teman di SMK. Nah, saat mereka buat uji kan mereka nggak mikirin yang namanya referensi. Mereka nggak mikirin lah apa, mereka ngerasa udah cukup. Padahal kalau mereka obrak-abrik lagi, padahal gampang banget. Lo nggak mesti kayak anak-anak zaman dulu lo mesti datang ke festival segala macam untuk cari referensi. Sekarang lo tinggal buka YouTube, ada banyak referensi. Sampai menurut lo udah nggak ada lagi yang bisa ditonton di YouTube nih, semuanya udah ditutup. Nah, ini baru kalau udah penuh referensinya nih, padahal lo baru bisa yang namanya meniru. Nah, ditiru ini, nah saat lo meniru nih, nah di sini ditiru lo akan ngerasain hal yang berbeda lagi. Saat meniru, kalau ngeliat ini kayaknya gampang ya, lo ternyata rumit banget ngerjainnya. Nah, di situ lo bisa ngerasain yang saat meniru. Atau lo ngeliat ini katanya keren banget tuh, tapi ternyata pas gue buat ya, wah ini nggak terlalu serumit yang gue bayangin. Nah, ini bisa lo jadiin acuan untuk proses-proses karya-karya lo berikutnya. Nah, di sini setelah itu di level modifikasi inilah lo bisa lebih enak karena lo udah banyak mengamati, udah banyak meniru. Nah, dari sini lo baru mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam memodifikasi. Jangan mencipta dulu karena cipta masih jauh levelnya. Karena di modifikasi aja banyakin aja di modifikasi, karena di karya-karya modifikasi pun, di karya-karya yang udah dimodifikasi ini udah banyak banget yang justru di karya modifikasinya malah lebih bagus daripada hasil originalnya. Nah, kayak gitu. Apa contohnya? Dapat contohnya? Nah, contohnya lo pernah dengar apa namanya, Kimba the the White Lion? Pernah denger gak? Nah, dari cut, nggak usah nonton dulu. Gue tanya, lu udah pernah denger apa belum judul film ini, Kimba the White Lion? Gue yakin banyak yang belum pernah denger deh judul film ini. Padahal film ini adalah film yang menginspirasi banget dari sebuah film. Siapa yang belum pernah nonton Lion King? Nah, film ini ya, Kimba the White Lion ini yang memberikan inspirasi untuk Lion King. Film Kimba ini nggak ada yang kenal, gue yakin lo nggak kenal.
belum pernah nonton, tapi Lion King masa nggak pernah lihat kayak Lion King. Jangankan filmnya banyak, akvarelnya, bukunya semua udah ada banyak. Atau yang lain, kasih contoh kayak Doc Hollywood. Siapa yang udah pernah nonton filmnya? Nggak usah nonton filmnya, dengar judulnya Doc Hollywood. Siapa yang udah pernah? Aku yakin banyak yang belum pernah. Padahal di Doc Hollywood ini film yang menginspirasi dari film The Cars. Tahu The Cars? Lightning McQueen. Nah, film ini siapa yang nggak tahu sampai dibikin versi yang kapalnya itu The Plane, ya The Cars. Cars ini ada apa beberapa series. Yang yakin di ini film di era-era lo. Tapi dan lo nggak pernah nonton yang namanya Doc Hollywood. Padahal Doc Hollywood inilah yang menginspirasi film The Cars. Bahkan banyak kata kasarnya ya plagiat kayak gitu. Ya nggak masalah, nggak masalah. Yang penting ada memodifikasinya di situ. Ada banyak kok kayak gitu. Dan nanti saat, nah ini tipsnya, nggak usah malu-malu kalau lo mau banyak dimainin di modifikasi, karena di taraf pencipta juga banyak orang-orang yang senior yang belum sampai ke taraf mencipta, karena mencipta yang benar-benar original itu udah susah karena udah terlalu banyak ya karya saat ini. Oke, dan syaratnya saat lo buat sebuah karya, terus lo ngerasa karya gue kok udah gini masih ada yang nyamain, ya nggak masalah sih walaupun udah ada yang nyamain kan. Itu tandanya lo juga harus berpikir lo dulu juga sama kok, meniru juga dengan mereka gitu ya. Nah apalagi kalau lo udah sampai ke taraf original lalu banyak yang mengikuti jadi followersnya, ya udah jangan marah. Itu tandanya karya lo punya hati bagi orang lain dan mereka sampai jatuh cinta dengan apa yang lo buat. Oke, jangan ragu-ragu. Jadi banyakin referensinya dulu, lalu ditiru, lalu memodifikasi sampai ke modifikasi. Jangan buru-buru sampai ke taraf pencipta. Oke?